Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Hafid Dwi Firmansyah dari kelas 2E Prodi Manajemen dengan NIM 23031021007 Universitas Negeri PGRI Madiun. Di sini saya akan menyampaikan materi yang sudah saya pelajari di pengantar akuntansi 1, yaitu mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa dan dagang. Siklus akuntansi adalah setiap proses akuntansi dalam perusahaan yang harus diidentifikasi, dianalisis, serta dicatat menggunakan proses yang berulang-ulang dalam 1 tahun kalender. Siklus akuntansi bisa dibagi menjadi 2 jenis, yaitu 1. Siklus akuntansi perusahaan jasa. Pada perusahaan jasa, produk yang dimiliki tidak berwujud dan abstrak karena berupa jasa, bukan produk. Contoh perusahaan jasa yaitu jasa perjalanan wisata, bimbingan belajar, serta transportasi. 2. Siklus akuntansi perusahaan dagang. Produk yang ditawarkan oleh perusahaan dagang berwujud dan bisa dimiliki oleh konsumen, sehingga akan ada komponen akun penjualan, biaya persediaan, hingga harga pokok penjualan dalam siklus akuntansi perdagangannya. Tahapan siklus akuntansi berdasarkan berbagai sumber, yaitu 1. Identifikasi transaksi. Pertama-tama, kamu harus menganalisis dan mencatat transaksi yang diklasifikasikan berdasarkan kategorinya. Kategorinya meliputi penjualan, biaya pembelian, beban, dan lain-lain. Transaksi tersebut semuanya harus memiliki bukti berupa nota, kwitansi, faktur, atau memo resmi. 2. Membuat jurnal. Kedua, kamu harus membuat jurnal. Ada jurnal umum dan jurnal khusus. Dalam jurnal umum, nilai debit dan kredit harus seimbang. Sementara itu, jurnal khusus merupakan jurnal yang dikelompokkan sesuai dengan jenis transaksi yang terjadi dalam setiap bulannya dan berulang-ulang. 3. Pemindahan buku besar. Data-data transaksi kemudian diberi kode-kode angka yang menunjukkan jenis akun, seperti akun kas, akun aset, serta akun hutang. Buku besar ini akan menjadi acuan seorang akuntan dalam membuat laporan neraca maupun laporan laba rugi. 4. Menyusun neraca saldo. Selanjutnya, kamu harus menyusun neraca saldo yang merupakan daftar dari saldo perkiraan yang memiliki saldo debit, kredit, atau nol. Pada neraca saldo, pendapatan dan beban perusahaan belum tercatat semua karena masih ada pengaruh dari lebih dari 1 periode akuntansi. Itulah alasannya kenapa harus ada jurnal penyesuaian. 5. Jurnal penyesuaian. Pada jurnal penyesuaian ini, transaksi yang belum dicatat atau yang perlu pembenaran akan dilakukan penyesuaian secara akrual basis. Setelah dilakukannya jurnal penyesuaian ini, pencatatan dilakukan kembali ke buku besar. 6. Pembuatan laporan keuangan. Selanjutnya, ada pembuatan laporan keuangan yang terdiri dari 4 laporan, yaitu laporan arus kas, laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal. 7. Pembuatan jurnal penutup. Terakhir, kamu harus melakukan jurnal penutup dengan menyusun nominal pada semua akun yang tersedia menjadi 0. Saldo yang ada pada jurnal penutup ini nantinya akan digunakan sebagai saldo awal pada periode akuntansi berikutnya. Sekian ringkasan materi yang saya pelajari dalam pengantar akuntansi 1. Pembuatan video pembelajaran ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas individu mata kuliah pengantar akuntansi 2 yang diampu oleh Ibu Wiwin Julianti, Sarjana Ekonomi, Sarjana Pendidikan Magister Akuntansi. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.